Taufik mengangguk dan melanjutkan perjalanan seorang diri menembus semak yang lebih lebat dari sebelumnya. Ia mengikuti jejak samar yang tercetak di peta tua itu. Jalanan makin curam, tapi semangatnya justru makin tinggi. Beberapa saat kemudian, ia sampai di sebuah celah batu besar yang tertutup sebagian oleh akar pohon. Akar-akar itu seperti tirai alami, menutupi sebuah lorong kecil di bawah batu. Lorong itu gelap, tapi cukup besar untuk dimasuki satu orang. Taufik menyalakan senter kecil dari tasnya dan masuk perlahan. Di dalamnya, ia menemukan ruangan kecil, seperti ruang persembunyian atau tempat suci. Di dindingnya ada lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan sekelompok manusia sedang menyembah matahari dan bulan. Di tengah ruangan ada batu persegi kecil seperti altar, dan yang membuat Taufik terdiam. Di atas altar itu ada sebuah ukiran logam, tipis, seperti lempengan, yang tertulis aksara yang sama dengan batu sebelumnya. Taufik mencoba memotret dan merekam semua detailnya, tapi saat ia menekan tombol kamera, tiba-tiba kameranya mati. Baterai masih penuh, tapi layar langsung hitam. Ia mencoba voice recorder, tapi alat itu juga berhenti merekam. Hening, saat itulah ia mulai mendengar suara itu lagi. Gamelan, tapi kali ini lebih dekat, lebih nyata. Seolah datang dari balik celah batu lainnya. Taufik berdiri, tubuhnya gemetar. Di depan matanya, bayangan-bayangan mulai bermunculan, bayangan prajurit memakai pakaian kuno, membawa obor, berjalan perlahan melintasi lorong tanpa menyadari kehadirannya. Tapi satu dari mereka berhenti, menoleh, dan menatap langsung ke arah Taufik. Tanpa pikir panjang, Taufik keluar dari ruangan itu, berlari menembus semak, kembali ke jalur utama. Nafasnya berat, jantung berdebar cepat. Ia bahkan sempat tersandung dan hampir jatuh, tapi terus berlari sampai akhirnya melihat Pak Nurdin dari kejauhan. Pak Nurdin melihatnya datang dengan wajah pucat dan nafas tersengal. Ia langsung berdiri. "Kau lihat mereka, ya?" Taufik hanya mengangguk. Tak bisa bicara, matanya penuh ketakutan dan rasa tidak percaya. Di tangan kirinya, ia masih menggenggam lempengan logam dari altar. Pak Nurdin melihat benda itu dan wajahnya langsung berubah tegang. "Kau tak seharusnya membawanya keluar." Taufik ingin bertanya, tapi suaranya seolah tercekat. Di perjalanan pulang, mereka tak banyak bicara. Tapi malam itu, Taufik mencoba menyalakan kembali kameranya di rumah Pak Nurdin.